Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita nantinya termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-208. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ini ada mat yang bacaannya panjang, maksimal tukafah. Ini adalah mat lazim kilmi musaqqal. Ya, tandanya setelah ada mat tabi'i, kemudian ada huruf yang ditasydid dan satu kalimat. Ini panjangnya 6 harokat, dibaca panjang. Kafah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang profil orang yang munafik, yaitu ayat yang berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraik
ya, yang sudah disebut, sudah diterangkan, sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana ciri-ciri orang munafik tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berkenaan dengan orang yang beriman, yang benar keimanannya, yaitu terkait dengan sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang beliau merelakan harta bendanya, ya, ditinggalkan di Mekah demi untuk bisa hijrah ke Madinah. Ya, ketika berangkat hijrah dicegat oleh orang-orang Quraisy kafir, ya, orang-orang musyrikin. Ya, bagaimana ini status hartamu? Karena kamu termasuk zumalin, orang yang punya harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak itu kalau mengeluarkan harta itu tidak banyak berpikir, ya. Kalau misalkan mau beli ya beli gitu, ya, beli kendaraan beli gitu, beli mobil beli, ada berangkat umroh, ayo berangkat sekeluarga, bahkan diajak semua bisa gitu, ya, itu namanya zumalin. Tapi kalau mau beli rumah masih harus kredit, ya, beli mobil itu belum zumalin. Berangkat umroh masih mikir-mikir, itu belum zumalin. Nah, ini sahabat Suhaib ini zumalin, hartanya banyak. Itu kemudian oleh sahabat Suhaib direlakan semua hartanya. Silakan kalau kamu mau, kalian mau miliki hartaku, silakan. Semua hartaku silakan kalian miliki. Tapi berikan aku jalan supaya aku bisa hijrah ke Madinah. Ya, itu. Jadi merelakan harta bendanya untuk kemudian bisa menemui Nabi Muhammad SAW. Itu menjual hartanya, menjual jiwanya, ya, itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi redaksinya itu Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Itu dilakukan oleh Suhaib. Padahal waktu itu Suhaib ada pilihan. Pilihan untuk kembali ke Mekah menikmati harta yang banyak atau melanjutkan ke Madinah tapi meninggalkan hartanya. Suhaib memilih untuk meninggalkan hartanya itu, ya. Itu profil orang yang beriman dan iman yang benar. Kemudian, ya, ayat ini terkait dengan sikap sahabat. Jadi kalau tadi itu munafik sebelumnya Akhnas bin Syuraik, kemudian berikutnya adalah Suhaib bin Sinan, itu tadi telah menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini terkait dengan sebagian sahabat Nabi, terutama mereka yang berasal dari golongan Yahudi. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Jadi ada Abdullah bin Salam, ada Asad dan Usaid bin Ka'ab, dan beberapa sahabat Nabi yang sebelumnya Yahudi. Abdullah bin Salam itu tercatat sebagai salah satu pendetanya, pendeta Yahudi. Jadi pemuka agama Yahudi itu Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi tadi itu, Abdullah bin Salam dan beberapa teman-temannya yang dulunya Yahudi, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari Yahudi jelas ini sahabat Ansor, sahabat yang dari Madinah, ya. Karena tidak ada, ya, penduduk Mekah itu yang Yahudi itu tidak ada. Jadi Yahudi Nasrani itu adanya di Madinah. Kalau di Mekah itu musyrikin. Nah, ini Yahudi berarti dari sahabat Madinah, dari Madinah. Menemui Nabi, menyatakan, wahai Nabi, ini sudah masuk Islam ini. Kami dulunya, ya, ketika Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu. Di hari Sabtu itu hari rayanya umat Yahudi.
Sedangkan hari Minggu, hari rayanya di antara satu minggu itu ya, itu hari rayanya umat Nasrani. Maka Sabtu, Minggu libur, gitu ya. Itu kalau mereka itu ya. Kalau kita umat Islam itu mestinya Jumat gitu ya. Tapi kita ikutnya Sabtu Minggu ini libur. Tapi nggak apa-apa itu bahasan lain ya. Jadi Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat ini yang dulunya Yahudi menyampaikan seperti itu. Wahai Rasul, bolehkah kami tetap mengagungkan hari Sabtu? Artinya apa? Diagungkan bagaimana? Pada hari Sabtu dia tidak bekerja. Ya, diagungkan ya gitu, tidak berangkat kerja, tidak membunuh hewan, ya. Kalau di lain hari itu bisa bunuh, bisa berburu, bisa bekerja dan sebagainya. Pada hari itu diagungkan dengan cara itu. Dan kemudian wahai Rasul, kalau malam nanti kami tetap akan membaca Taurat, akan mempelajari Taurat, akan membaca Taurat sebagaimana kalau siang membaca Al-Quran dan mengamalkannya tentu. Nah ini berarti apa? Masih ada sisa-sisa keyahudian. Dan terus terang saja Abdullah bin Salam tadi, Abdullah bin Salam itu dan beberapa rekan-rekannya itu masih sungkan atau masih tidak mau memakan unta. Meminum susu unta juga tidak mau karena di Yahudi diharamkan. Jadi bawaan Yahudi masih ada ya pada diri Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya gitu ya, yang dulunya Yahudi. Ini sudah masuk Islam. Maka kemudian turun ayat ini. Jadi setiap ayat itu ada konteksnya, ada konteksnya apa gitu. Asbabun nuzulnya itu apa. Sehingga dengan melihat asbabun nuzul akan lebih bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina aman. Maka panggilannya untuk orang-orang beriman. Ini konteksnya untuk Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Tapi kita juga ya mendapat pelajaran dari itu. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu yang beriman. Udkhulu, masuklah kalian. Masuklah kalian semua fisilmi dalam agama Islam kafatan secara keseluruhan. Ya, sebelumnya disampaikan di sini fisilmi ini ada dua bacaan. Ya, qiraah sab'ah ada dua bacaan. Dibaca fisilmi, ada yang membaca fisalmi. Jadi kalau ada yang baca fisalmi itu qiraah yang mu'tabarah, yang benar. Karena qiraah mu'tabarah ada 7 ya. 7 qiraah sab'ah. Nah, siapa yang membaca fisalmi? Fisalmi dibaca oleh Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir dan Al-Kisai. Hamzah Al-Kisai. Jadi 3 dari 7 imam qiraah sab'ah itu membaca fisalmi. Sedangkan yang lainnya termasuk Imam Asim yang kita ikuti, qiraah kita adalah mengikuti Imam Hafiz, yang mengikuti Imam Asim membaca fisilmi. Ya. Jadi selain dari 3 imam tadi, Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Al-Kisai membaca fisilmi. Maka kita membacanya ya fisil. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan fisalmi, tapi ada bacaan fisalmi yang riwayat Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Al-Kisai. Kalau mau baca itu ya harus mempelajari qiraahnya imam tadi. Ini disampaikan supaya ya paling tidak ada pengetahuan. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jadi jangan mengambil sebagian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah ini ya, jadi jawaban ini dari pertanyaannya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya yang sebelumnya Yahudi tadi. Ya. Jadi kalau sudah masuk Islam,
Maka Ucapan di sudah Jogja itu. lakukan apa yang ada pada Nah, syariat Islam secara keseluruhan, ya, tidak perlu di Kota mengikuti Jogja waktu itu, syariat sebelumnya. itu kan Ya, gubernurnya kan oh suaranya belum. salah satu raja di Jogja. Di Jogja itu rajanya kan dua, Hamengkubuwono sama Pakualam, Mas Roni. Ya, apa? Ya. Suaranya? Oh deh. Oke. Baik. Ya, jadi ayat ini adalah jawaban atas pertanyaannya Abdullah bin Salam. Jadi jangan engkau mengikuti syariat Islam dengan memilih-milih. Kita umat Islam juga demikian. Jangan pilih-pilih. Kalau sholatnya kita ikuti, puasanya tidak. Atau puasanya kita ikuti, sholatnya tidak. Sholat kita ikuti, puasa kita ikuti, zakatnya tidak. Jangan dipilih-pilih. Semua syariat Islam kita jalankan. Tetapi tentunya adalah menjalankan dengan kemampuan kita. Ya, ada syariat tentang zakat. Tapi kita tidak mampu mengeluarkan zakat karena memang hartanya nggak ada, ya tidak mengeluarkan zakat. Jadi bukan berarti kita tidak mengeluarkan zakat itu tidak masuk, tidak menjalankan Islam secara kafah, tidak. Karena kita tidak mampu. Tidak ada harta yang kita zakati. Miskin papa gitu. Kemudian sakit berkepanjangan, tidak bisa melaksanakan puasa. Artinya bukan berarti kita tidak melaksanakan Islam secara kafah, tapi karena kita sakit tidak bisa puasa. Jadi melaksanakan agama ini secara keseluruhan sesuai kemampuan kita. Kalau ada orang yang sholat, kemudian tidak bisa membaca suratul Fatihah karena baru masuk Islam, atau karena memang dulunya tidak belajar tentang agama Islam ini, masuk Islam KTP, keturunan, tapi nggak pernah belajar, bagaimana? Ya, baca sesuai kemampuan. Padahal membaca suratul Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun. Bagi yang mampu membaca suratul Fatihah, tidak membaca suratul Fatihah, sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Tidak bisa suratul Fatihah diganti dengan surah-surah yang lain. Tidak bisa. Nah, bagaimana kalau tidak bisa baca, nggak hafal suratul Fatihah? Hafalnya apa? Hafalnya Allahu Akbar. Ya sudah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Mampunya Allahu Akbar. Jadi tidak sulit sebenarnya menjalankan agama Islam ini kalau kita belajar, kalau kita mengaji. Ada orang masuk Islam terbayang bahwa susah ini, ngaji susah, ya. Nanti bagaimana sholatnya? Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Karena sebelum masuk Islam sudah dibilangin, kalau kamu masuk Islam, kamu harus hafal ini, hafal ini, hafal ini. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Padahal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma umirtukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Jadi apa yang aku larang kepada kalian jauhi, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Jadi yang dilarang itu dijauhi, karena menjauhi itu tidak perlu mastata'tum. Menjauhi larangan agama itu tidak perlu sesuai kemampuan. Karena meninggalkan saja, tinggalkan saja. Mabuk kok enggak mampu, enggak mungkin. Saya enggak mampu, enggak mabuk, itu enggak mungkin. Karena kalau mau mabuk, harus beli minuman dulu, harus minum, itu kan. Untuk tidak mabuk ya enggak usah beli minuman. Jadi zina, saya enggak kuat enggak zina, itu ada-ada aja itu, mengada-ada namanya. Wong zina kok enggak kuat, itu mengada-ada namanya. Tinggalkan saja, enggak usah lakukan. Apa yang dilarang oleh agama, tinggalkan. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Meninggalkan saja. Meninggalkan itu tanpa energi.
Tapi menjalankan perintah itu mastata'tu. Melakukan sholat itu perlu effort, perlu ilmu, perlu usaha. Tapi meninggalkan larangan, ya sudah tinggalkan saja. Duduk aja udah. Di rumah saja sudah aman itu. Tapi untuk sholat ke masjid, itu mastata'tu. Ya, semampunya. Semampunya itu bukan berarti seenaknya, ya beda ini. Wah, semampunya saya nggak mampu. Nah, itu ya bisa berjalan, itu berarti mampu. Bisa berdiri, itu berarti mampu. Ya. Nah, kecuali tidak bisa berdiri, maka mampunya apa? Duduk, duduk, silahkan. Duduk tidak mampu, berbaring. Mas tahu. Jalankan seluruh agama Islam ini, syariat agama Islam ini keseluruhannya tidak perlu kita pilih-pilih dan dijalankan dengan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu sekuat kemampuan kalian. Jadi haji adalah syariat agama, wajib kita jalankan kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Apakah kita tidak melaksanakan haji berarti tidak menjalankan Islam secara kafah? Tidak demikian. Karena tadi itu kita tidak mampu, tidak ada kemampuan dari harta dan sebagainya. Ya. Jadi maka ayat ini tidak perlu menjadi kita itu minder. Wah, saya nggak bisa ini, kalau kafah ini nggak bisa ini. Kita tetap ya husnuzon kepada Allah bahwa kita menjalankan agama Islam secara keseluruhan ya dengan kemampuan yang kita miliki. Dan tidak perlu kemudian menjalankan perintilan-perintilan dari agama lain. Ya, tidak perlu. Perintahnya nggak begitu. Tinggalkan semua selain Islam. Ya usah misalkan ikut-ikutan pakai pakaian-pakaian, atribut-atribut yang menggambarkan agama lain. Ya, dilarang itu. Maka wala tattabi'u, dan janganlah ikuti. Nah, berarti ada kaitan dengan kafah itu, nanti akan ada upaya-upaya dari setan agar kita tadi itu kita dihiasi kebaikan dengan tidak menjalankan agama Islam secara kafah. Kita seolah-olah baik dengan menjalankan bagian dari agama lain. Nah, ini berbahaya. Ya. Maka Abdullah bin Salam setelah ayat ini turun, itu kemudian meninggalkan semuanya, ya, semua dari yang dulunya dia adalah pemuka Yahudi, tokohnya Yahudi, ya, pendetanya Yahudi. Tentunya ketika belum ada ayat ini masih ya nostalgia, masih senang dengan beberapa kebiasaan sebelumnya. Setelah ayat ini putus semua. Tidak lagi kemudian mengagungkan hari Sabtu, yang tidak bekerja, tidak memburu dan sebagainya, tidak. Ya, setelah ini dia menjadi Islam yang kafah. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitani, langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Ini khutuwati juga ada bacaan qiraah sab'ah khutwati. Moknya disukunkan. Jadi setan ini berusaha untuk menggelincirkan kita. Dalam hal ini yaitu tadi seolah-olah baik kok ya menjalankan bagian agama yang lain, agama kita, apalagi kemudian dibuat campur aduk dan sebagainya demi toleransi misalkan, ya. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Memang setan suka demikian, menggelincirkan manusia, menghiasi amal-amalnya itu seolah-olah baik. Padahal di sini kafah secara keseluruhan. Ya. Innahu, karena sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduun,
musuh mubinun yang nyata. Jadi ayat ini itu tentunya ya tidak terpisahkan antara ya, rayuan setan dengan masuk ke dalam agama Islam, menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu kita ya tidak perlu ikut-ikutan. Maka ada sekte-sekte baru ya yang mencampur adukkan agama, yang membuat ibadah ritual itu sebagian Islam, sebagian yang lain. Ya, itu jelas itu adalah bertentangan dengan ayat ini. Dan setan itu di sini ya dinyatakan sebagai musuh yang nyata. Kenapa musuh yang nyata? Karena setan tidak menginginkan kebaikan atas manusia. Tidak menginginkan kebaikan. Siapa saja yang tidak menginginkan kebaikan bagi yang lain, berarti dia musuh. Meskipun dia seolah-olah ya secara zahir memperbaiki dengan kita. Setan itu waktu menggelincirkan Nabi Adam, itu sampai bersumpah dengan nama Allah. Ya, sampai bersumpah dengan nama Allah bahwa ini tuh baik. Ini demi kebaikanmu. Gitu ya. Dirayu oleh setan dengan nama Allah. Padahal maksud setan agar melanggar perintah Allah. Dan ketika setan sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah divonis masuk neraka, ya, setan kemudian memproklamirkan permusuhan kepada manusia bahwa pasti aku akan goda ya anak keturunan Adam itu ya dari depan, dari belakang, dari samping, dari mana saja. Mengintai setiap saat kita lengah. Nah, ini kadang-kadang kita itu tidak waspada. Kita tidak waspada. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada umatnya itu ya beliau menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak beristighfar. Karena dengan istighfarlah setan jadi putus asa. Ya. Dengan istighfar itu setan jadi putus asa. Sehingga apa? Upaya lagi setannya. Setan berusaha supaya manusia tidak merasa bersalah. Sehingga tidak perlu istighfar. Ya nggak usah istighfar lah, nggak ada salahnya kok istighfar. Itu rayuannya setan. Karena kalau sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah adalah maha pengampun, Allah pasti ampuni, upaya setan gagal. Udah susah payah menggoda, digoda terus, tergoda. Tapi akhirnya istighfar, diampuni Allah. Setan jadi, wah akhirnya usahanya gagal sia-sia. Oleh karena itu, caranya berikutnya adalah manusia dibisiki agar merasa tidak punya salah. Agar dirinya baik, memandang dirinya baik. Itu juga bujuk rayu setan. Wah, dirimu itu bagus, top. Sholatmu bagus tuh, ya. Coba lihat yang lain. Misalkan sudah begitu, sudah membanding-bandingkan dengan yang lain. Merasa lebih baik dengan yang lain. Merasa tidak punya salah. Akhirnya tidak istighfar. Nah, ini sudah ya. Berhasil itu setan. Rasulullah yang tidak punya salah, tidak punya dosa saja istighfarnya 100 kali dalam sehari. Setiap hari 100 kali tidak kurang. Menurut riwayat yang lain 70 kali. Artinya banyak Rasulullah beristighfar setiap hari. Ya, memberikan contoh kepada umatnya untuk membiasakan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu upaya kita untuk menangkal atau untuk menggagalkan ya langkah-langkah setan tadi. Di samping juga kita senantiasa waspada. Jangan menganggap diri kita adalah baik, ya diri kita lebih baik dari yang lain, dan kemudian tidak perlu istighfar. Jangan seperti itu. Fa'ing zalaltu. Nah ini. Fa'ing zalaltu maka apabila kalian terpeleset. Jadi maknanya itu menyimpang. Ya, terpeleset.
Jadi yang sudah dalam jalan yang lurus, udah bagus, tapi terpeleset. Ya kadang-kadang namanya manusia terpeleset. Ya bisa atas menuruti hawa nafsunya atau mengikuti setan tadi itu. Ya, lengah dia dan terpeleset. Apabila kalian terpeleset mim ba'dima, setelah, ya ini ma masdar ya, setelah ja'atkum, setelah sampai kepada kalian apa itu al-bayyinatu, bukti-bukti kebenaran, Al-Quran, hadis, petunjuk-petunjuk Nabi sudah sampai kepada kalian, tapi kalian terpeleset. Maksudnya kalau terpeleset segera kembali. Kalau terpeleset jatuh dalam dosa segera taubat. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwa sesungguhnya Allah azizun, adalah zat yang maha perkasa, maha menang. Aziz itu maha perkasa, maha menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kehendak Allah pasti berlaku. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu namanya aziz, maha perkasa. Tapi hakimun, maha bijaksana. Jadi maha menang, maha perkasa, tapi Allah maha bijaksana. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, itu tidak perlu Allah menyampaikan fa'lamu, ya nanti neraka seperti apa gitu. Jika kalian terpeleset setelah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, Al-Quran, petunjuk Nabi sudah nyampe kepada kalian, ya kalian terpeleset, kok kalian tidak taubat, maka ketahuilah annallaha azizun, Allah itu maha perkasa, yang kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi, artinya menyiksa kalian. Tapi Allah juga hakim, Allah maha bijaksana. Bagi mereka yang taubat, ya, maka Allah maha bijaksana. Ini Allah. Ya, kalau kita berhadapan dengan raja yang perkasa saja, yang menang saja, tapi tidak bijaksana, ya itu repot itu ya. Otoriter tapi tidak bijaksana itu repot. Tapi kalau dia tegas, ya, kemudian powerful tapi bijaksana, maka itulah ya pemimpin yang baik. Dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kebangkitan, hari kiamat. Ini adalah ancaman, ini mengandung ancaman. Fa innallaha aziz, mengandung ancaman. Seperti kayak begini. Ada seorang ayah kepada anaknya. Ya. Nak, jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam tahu sendiri Bapak. Itu ancaman sebenarnya. Kalau kalian macam-macam, kamu macam-macam, tahu sendiri. Itu sudah ancaman namanya. Ini juga gitu. Fa'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha perkasa. Nanti di hari kiamat Allah akan tampil dengan sifat muntakim. Muntakim itu maha membalas, maha menyiksa. Itu Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang durhaka. Bagi mereka yang mengabaikan syariat agama. Datang kepadanya syariat agama, melenceng, menyimpang, terpeleset, tapi tidak bertaubat. Ya. Tapi kemudian juga Allah hakim, jangan khawatir, Allah adalah maha bijaksana, Allah maha adil dan maha bijaksana. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah melanjutkan ayat yang ke-210 di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Quran Perkata malam hari ini. Semoga kita dan keluarga kita semuanya diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, rezeki yang halal dan berkah,
diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Amin tutup ya kajian rabbal kita dengan alamin. membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an Subhanakallahumma la wa bihamdik, ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa anta, atubu ilaik. astaghfiruka wa Wal atubu afu ilaik. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat malam teman-teman Terima kasih. semuanya. Jazakallah. Terima kasih Pak Ustaz.